Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Inaratul Rizky Hanifah, MSc, dari Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Di Universitas Setiabudi, saya sudah sejak tahun 2011. Dan untuk semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, seperti pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, pemasaran farmasi, praktikum farmasi praktis, konseling farmasi dan pelayanan informasi obat, serta manajemen farmasi rumah sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu di semester ini, konseling dan pelayanan informasi obat. Mata kuliah konseling dan pelayanan informasi obat ini berbobot 2 SKS. Diajarkan di semester 5 pada program studi S1 Farmasi. Mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen tim dengan sistem pembagian materi pembelajaran. Mata kuliah ini mempelajari mengenai teori komunikasi, teknik konseling dan pelayanan pasien, komunikasi, informasi dan edukasi, serta pelayanan informasi obat kepada masyarakat ataupun tenaga kesehatan yang lain. Selanjutnya, untuk capaian mata kuliah menyesuaikan dengan capaian lulusan S1 Farmasi Universitas Setiabudi. Adapun capaian mata kuliah yang pertama adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses komunikasi, macam dan teknik komunikasi. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi dengan pasien dan profesi kesehatan yang lain. Kemudian, mampu mendefinisikan mengenai pelayanan informasi obat, memahami peran apoteker dalam pelayanan informasi obat, mencari sumber informasi mengenai PIO, dan melakukan evaluasi dan penelusuran pustaka. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi sasaran kegiatan PIO dan menerapkan kegiatan PIO, serta evaluasi dan dokumentasi pelayanan informasi obat. Selanjutnya, mata kuliah berikut mengidentifikasi pelayanan konseling, tujuan konseling, serta pendekatan konseling dan melakukan 3 prime question. Selanjutnya, mengidentifikasi kriteria pasien yang berhak mendapatkan pelayanan konseling, tempat atau lokasi untuk melakukan konseling, serta tahapan dan teknik pelaksanaan konseling, dan melakukan konseling pada pasien kondisi khusus. Dan selanjutnya, melakukan dokumentasi serta evaluasi dalam pelaksanaan konseling. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang diberikan selama kurang lebih 1 semester adalah yang pertama mengenai komunikasi, meliputi metode komunikasi, macam-macam teknik komunikasi, dan alat komunikasi. Kemudian, komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan yang lain, atau komunikasi interprofesional. Kemudian, tentang PIO, yaitu peran apoteker dalam PIO, sumber informasi PIO, dan evaluasi pustaka untuk PIO. Kemudian materi berikutnya adalah sasaran dan kegiatan PIO, kemudian kasus dan kegiatan PIO, serta dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan PIO. Materi berikutnya tentang konseling, yaitu pengertian konseling dan konsep, tujuan, manfaat, serta pendekatan konseling, serta 3 prime question. Kemudian kriteria pasien yang berhak mendapatkan pelayanan konseling dari apoteker dan tahapan-tahapan konseling, serta dokumentasi dan evaluasi pelayanan konseling. Kemudian praktek pelaksanaan konseling pada pasien dengan penggunaan obat khusus, kondisi anak-anak dan lansia, ibu hamil serta menyusui, serta konseling pada pasien dengan penyakit degeneratif.
Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran yang dilakukan di Universitas Setiabudi untuk mata kuliah konseling dan pelayanan informasi obat menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran menggunakan sistem LMS yang ada di Universitas Setiabudi yaitu menggunakan Edlink. Di dalam aplikasi Edlink, dosen dapat membagikan materi baik berupa video pembelajaran, materi perkuliahan berupa PowerPoint ataupun jurnal atau e-book, memberikan penugasan di setiap sesi perkuliahan, bisa juga melakukan video live conference yang terintegrasi melalui aplikasi Zoom, dan dosen bisa memberikan kuis melalui Edlink ini di setiap sesi perkuliahan. Sehingga sistem LMS Edlink ini yang sudah digunakan di Universitas Setiabudi sudah memenuhi kriteria DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk metode perkuliahan, konseling dan pelayanan informasi obat ini saya menggunakan sistem SCL, Team-Based Project, dan Case Method, di mana mahasiswa di sini diminta untuk berperan aktif dalam setiap pelaksanaan perkuliahan. Untuk perkuliahan yang saya lakukan, saya memberikan video pembelajaran yang sudah saya siapkan sebelumnya, kemudian membagikan di YouTube, dan saya juga menyampaikan atau membagikan materi perkuliahan berupa PowerPoint dan materi pendukung seperti peraturan perundangan yang terkait dengan materi yang saya sampaikan melalui Edlink ini. Pada saat jam perkuliahan, mahasiswa akan menyimak video dan membaca materi yang sudah saya bagikan. Kemudian, mahasiswa sambil membuat catatan atau ringkasan berupa materi atau pertanyaan yang selanjutnya nanti akan didiskusikan melalui video live conference. Selanjutnya, mahasiswa akan masuk ke dalam video live conference melalui Zoom atau Gmeet, dan mahasiswa di situ akan berdiskusi dengan dosen berupa tanya jawab mengenai materi ataupun kasus yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Dan tidak menutup kemungkinan materi lain yang ada kaitannya dengan materi yang sedang kita bahas. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi yang sudah disampaikan, saya memberikan kuis singkat di akhir pembelajaran melalui Edlink dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan di situ, mahasiswa dapat langsung mengetahui hasil dari penilaian kuis yang sudah dikerjakan. Selain itu, saya juga memberikan penugasan secara berkelompok, yaitu pembuatan video pelaksanaan konseling. Untuk kasus, sudah saya berikan pada minggu sebelumnya. Mahasiswa membuat video pelaksanaan konseling tersebut, kemudian akan dipresentasikan dan didiskusikan bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Karena capaian pembelajaran untuk mata kuliah konseling dan pelayanan informasi obat ini adalah mahasiswa mampu melakukan pelayanan konseling dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah benar, maka dalam presentasi dan diskusi akan diberikan masukan dari teman-teman mahasiswa dan dari dosen bagaimana pelaksanaan konseling yang sudah dilakukan oleh kelompok yang presentasi. Dan presentasi ini dilakukan bergantian sehingga semua kelompok dapat mendapatkan umpan balik yang positif dari teman-teman mahasiswa maupun dari dosen. Selanjutnya, untuk sistem penugasan yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, pembuatan leaflet dan poster untuk pelayanan informasi obat kepada masyarakat, kemudian simulasi kasus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, serta pembuatan video konseling dan dibahas pada akhir perkuliahan. Selanjutnya, penugasan yang lain adalah pemberian kuis di akhir perkuliahan.
Penugasan ini semuanya dilakukan melalui media LMS @link, di mana nanti semua tugas yang sudah dikumpulkan ataupun kuis yang sudah dilakukan akan bisa mendapatkan umpan balik dari dosen berupa revisi atau perbaikan, masukan, dan nilai juga bisa langsung diakses oleh mahasiswa di LMS @link tersebut. Selanjutnya, untuk interaksi dosen dengan mahasiswa bisa dilakukan secara interaktif di setiap sesi perkuliahan melalui media Zoom atau Google Meet. Mahasiswa bisa langsung bertanya maupun berdiskusi mengenai masalah atau topik yang sedang dipelajari. Selain itu, interaksi juga bisa dilakukan melalui tulisan dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom komentar pada @link. Setiap saat, meskipun kuliah sudah berakhir, mahasiswa boleh bertanya kepada dosen melalui email ataupun melalui WhatsApp. Selain itu, materi perkuliahan yang sudah disiapkan untuk setiap sesi juga sudah dibagikan melalui YouTube sehingga mahasiswa kapanpun bisa mengakses atau mengulang lagi penjelasan mengenai materi tersebut apabila dirasa masih belum jelas. Selanjutnya, untuk sistem penilaian yang dilakukan, sistem penilaian dilakukan secara transparan dan akuntabel, seperti yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan dalam kontrak perkuliahan. Penilaian yang dilakukan berdasarkan beberapa komponen yang sudah disetujui di awal oleh dosen dan mahasiswa. Antara lain, kuis 10%, kemudian keaktifan pada saat diskusi 10%, penugasan 30%, serta hasil ujian akhir dan ujian tengah semester 50%. Mahasiswa bisa langsung melihat nilai dan dari kuis dan tugas melalui @link. Berikut adalah salah satu contoh rekaman pada saat saya melakukan perkuliahan dengan mahasiswa S1 Farmasi semester 5 untuk mata kuliah konseling farmasi dan pelayanan informasi obat. Pada saat ini, kita sedang membahas mengenai konseling untuk pasien yang mendapatkan obat dengan penggunaan khusus. Di sini materi sudah kita bahas pada minggu sebelumnya, dan tugas juga sudah diberikan pada minggu sebelumnya. Sehingga pada pertemuan ini, mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi dan diskusi tentang simulasi video pelaksanaan konseling pada pasien. Ya, oke, kita mulai kuliah kita sore hari ini ya. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, ya, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, ya. Kalau kita di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konseling farmasi, ya, konseling farmasi, kemudian teknik-teknik dalam pelaksanaan konseling, ya, oleh apoteker kepada pasien, gitu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini adalah prakteknya, ya, prakteknya bagaimana kita nanti bertindak sebagai apoteker memberikan pelayanan konseling kepada pasien, gitu. Nah, sebelumnya minggu lalu sudah saya kasih tugas ya untuk pembuatan makalah serta video untuk pelaksanaan konseling, ya. Apa sudah dibuat semua? Sudah ya? Sudah disiapkan semuanya, dan hari ini kita akan presentasikan gitu ya. Kemudian kita bahas ya, nanti dimohon keaktifan dari semuanya untuk memberikan masukan, pertanyaan kepada kelompok yang sudah presentasi ya, bagaimana pelaksanaan dari konseling tersebut ya. Apakah tahapan-tahapan dari konseling itu sudah dilakukan dengan benar atau belum? Ya.
Sebelumnya saya ulang sedikit ya supaya nanti kalian bisa memberikan masukan atau komentar ya untuk kelompok yang sedang presentasi atau untuk introspeksi ya, bagaimana sih pelaksanaan konseling yang sudah kita lakukan itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Udah kelihatan yang saya share? Oke, sudah ya. Terlihat, Bu. Oke, sudah ya. Ini tahapan konseling farmasi ya. Harapannya nanti di dalam kalian melakukan konseling itu, tahap-tahapnya itu harus urut dan semuanya dilakukan gitu ya. Ini materinya sudah saya share ya di YouTube, nanti bisa kalian cek ulang ya. Apakah sudah kalau ada yang lupa gitu ya bisa dilihat lagi gitu. Ini ya, pedoman dialog konseling ya, di sini ya kita ulang sedikit ya pedoman untuk dialog konseling ini ya. Yang pertama adalah di pembukaan ya, di pembukaan ya nanti kita harus menyiapkan, mengkondisikan lingkungan kita untuk lebih privacy ya, untuk bisa menjaga privasi dari pasien. Caranya bagaimana? Caranya ya kita ajak pasien untuk ke ruang konseling ya, di ruangan yang tidak ada orang lain di situ gitu ya, sehingga pasien merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan kita gitu ya. Kemudian diskusi pembuka, saling kenalan ya, untuk menambah kedekatan gitu ya. Kita kenalan dulu ya, pasiennya ini siapa, bener nggak resepnya untuk pasien tersebut gitu ya. Masih ingat ya, ini saya mereview saja. Oke, kemudian berikutnya menerangkan tujuan konselingnya. Jadi minta waktu dan menerangkan tujuan konseling itu apa. Ya, tujuan kita memberikan informasi ini kepada pasien apa. Ya. Kemudian di dalam diskusi pembuka ini kita harus menanyakan 3 prime question. Ya, masih ingat ya 3 prime question ya? 3 prime question ya, itu apa? Apa aja? 3 prime question itu seperti yang tentang apa ya? Kayak apa yang disampaikan dokter tentang obatnya, lalu sudah dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaiannya atau belum. Lalu apa lagi satunya? Dijelaskan oleh dokter apa enggak tentang hasil yang akan diterima melalui obat itu atau belum gitu, Bu. Jadi itu 3 prime question ya, itu wajib ditanyakan ketika kita mau melakukan konseling ya. Jadi nanti dilihat ya, kita lihat video dari teman-teman itu ya, dia nanyain 3 prime question dulu apa enggak ya, dia kenalan dulu dengan pasien atau enggak ya. Dan yang kedua diskusi isi. Kalau diskusi isi ini menggali informasi ya, dengan memberi kesempatan pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obatnya. Ya, jadi kita tanyakan kepada pasien ya masalahnya apa. Ya, kalau dalam hal ini ya pasiennya adalah kesusahan dalam menggunakan obatnya. Ya kan? Pasiennya belum tahu bagaimana cara menggunakan obat inhaler misalnya, insulin misalnya. Nah, itu kita gali ya, sejauh mana pengetahuan pasien tentang obat tersebut, dan sehingga kita bisa menentukan kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada pasien. Ya. Dan untuk pasien-pasien yang tidak patuh ya atau kesulitan misalnya dalam penggunaan obat, kita bisa menggunakan teknik demonstrasi ya. Kita contohkan bagaimana cara penggunaan obat yang benar. Ya, kemudian yang berikutnya adalah penutup ya. Di dalam diskusi penutup itu kita melakukan verifikasi. Cara verifikasinya gimana? Kemarin gimana? Cara verifikasi untuk mengetahui pasien itu paham atau tidak. Gimana Mbak? Cila. Gimana Cila? Mungkin dengan menyuruh pasien untuk mengulangi kembali penjelasan dari kami sebagai apoteker. Ya,
Ya, benar ya. Jadi meminta pasien untuk mengulang kembali gitu ya. Kalau misalnya pasiennya sudah benar dalam menjelaskan ya, berarti pasiennya sudah paham gitu. Ya, tapi kalau belum ya kita ulang lagi gitu. Mana yang belum paham gitu ya. Kemudian mendokumentasikan konseling ya di dalam dokumen konseling ya. Ada contohnya ya kemarin ya. Coba Mbak Lala Agnia. Itu kenapa kok kita harus membuat dokumen? Itu sebagai bukti bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dari pihak apotekernya. Ya, sebagai bukti ya, benar sebagai bukti pasien itu sudah paham, sudah mendapatkan pelayanan konseling ya. Ya. Jadi ini poin-poin ya yang harus ada di dalam diskusi konseling tadi. Ya. Jadi nanti silahkan dikritisi dari teman-teman ya, berikan saran, masukan atau pertanyaan ya tentang tahapan konselingnya ini. Selamat sore Bu. Ya, silahkan Mas Dufan. Saya ingin bertanya Bu terkait yang tadi yang sebagai barang bukti untuk bahwa pasien udah mengerti penjelasannya apoteker. Bu, saya punya pertanyaan Bu. Misalnya pasien itu dia hanya mengiyakan saja, tapi pas sampai di rumah dia tidak dapat lagi melakukan tidak bisa mengikuti peraturan yang disarankan apoteker tadi, terus terjadi kesalahan, misalnya salah minum obatnya berlebihan atau menghasilkan dosis salah dan lain-lain. Apakah itu pas kejadian pasiennya itu keluarga bisa menyalahkan apoteker tersebut, Bu? Tidak, ya, karena kita sudah menjelaskan dengan baik, pasien sudah tanda tangan ya di lembar bukti konseling itu, ya, itu bisa kita jadikan bukti kalau misalnya kita sudah melakukan pelayanan dengan benar. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita mulai saja ya kelompok yang presentasi. Ahmad, Nur. Yang lain siapa nih? Aisyah Bu, itu Bu. Siapa? Itu Bu. Itu siapa? Oh, Aisyah Solihatun. Mana ada nggak Aisyah? Ahmad Nur Fauzan, Rahayu Wiji, ada semua? Triska? Ada Bu. Ada Mbak Rahayu. Ada Ibu. Nah, oke, ya silahkan dipresentasikan ya. Silahkan yang lain tolong menyimak ya. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang, Pak. Selamat datang di Apotek Universitas Tiabudi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Mbak. Kemarin kan saya habis dari dokter. Nah, dokter ngasih resepnya. Ini coba minta tolong dibacain obatnya apa dan cara penggunaannya bagaimana. Baik, Pak. Resepnya saya terima ya. Saya dari penjelasan saya tadi, adakah yang kurang dipahami atau dimengerti, Bapak bisa ditanyakan kepada saya. Udah paham, penjelasannya udah jelas. Baik, saya rasa Bapak sudah memahami dan mengerti bagaimana cara menggunakan obat ini. Baik, saya rasa informasi yang saya berikan sudah cukup ya. Terima kasih telah mempercayakan kesehatan Bapak di apotek kami. Semoga lekas sehat kembali. Oke, pertanyaan yang kedua tadi yang raise hand Mbak Ade Pradani, silakan. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya, tadi ada dijelaskan setelah menggunakan inhaler itu kumur-kumur dengan air panas. Itu apa gunanya ya? Setelah menggunakan inhaler kita kumur-kumur dengan air panas. Terus apa yang terjadi jika kita tidak kumur-kumur dengan air hangat atau air panas? Terima kasih.
Mungkin lebih tepatnya air nggak panas ya. Kalau panas Air semuanya hangat mati, sepertinya kan? Ibu. Ya, ya, air hangat atau air biasa juga bisa ya. Itu tujuannya apa? Harus kumur-kumur. Oke, itu pertanyaan dari Mbak Ade. Silahkan dijawab. Atau mungkin ada sambil menunggu kelompok 2 menjawab, ada pertanyaan lain? Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak Rizky Ayu, silahkan. Ini tadi kan yang disampaikan, dicontohkan itu konseling kepada pasiennya langsung. Kalau misalkan kayak diwakilkan terus pasiennya itu anak-anak, apakah ada kayak tahap pemakaian ekstra yang harus dijelaskan atau diberikan konseling kepada pewakilnya itu, atau sama saja? Gitu. Terima kasih, Bu. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Adi. Ya. Tujuannya untuk kumur-kumur itu untuk membersihkan sisa obat yang ada di mulut, begitu Bu. Kalau nggak kumur-kumur gimana? Kalau misal tidak kumur-kumur, bisa jadi nanti akan tumbuh jamur atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti kayak sariawan, begitu Bu. Ya, oke ya. Jadi terutama untuk inhaler yang isinya kortikosteroid ya, itu bisa menyebabkan jamur. Sisanya itu bisa jamur, bisa bikin sariawan di sekitar mulut. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Rizky. Kalau menurut saya sama aja, karena kan nanti sama-sama akan disampaikan kepada pasien mengenai cara pemakaiannya. Gitu. Terima kasih. Nah, tentunya agak sedikit berbeda untuk penyampaiannya ya, tetapi intinya adalah sama gitu ya. Inti hal-hal poin-poin yang harus disampaikan itu sama, tetapi dengan penyampaian yang sedikit berbeda karena tidak langsung untuk pasiennya. Oke, terima kasih dan mohon maaf kalau dalam saya menyampaikan ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan semoga kuliah kita yang sebentar ini bermanfaat ya untuk kedepannya. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat dalam belajarnya, baca materi, baca jurnal, itu ya, silakan. Dan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, boleh keluar ya. Ini. Dengan perencanaan pembelajaran yang sistematis, persiapan yang cukup, serta antusias dan partisipasi yang aktif dari mahasiswa, serta dukungan dari LMS yang sudah disiapkan oleh Universitas Setiabudi, perkuliahan ini sudah berjalan dengan baik. Bisa dibuktikan dari feedback mahasiswa yang cukup baik dan nilai mahasiswa pada kuis harian dan tugas yang sudah cukup baik. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah konseling dan pelayanan informasi obat, serta salah satu video perkuliahan yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.